jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Saya percaya kita semuanya sudah siap untuk meninggikan nama Tuhan. Kita sudah siap untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab dialah Allah, segala Allah, dialah Raja segala Raja, dialah Tuhan segala Tuhan, yang sangat layak dan sangat patut untuk kita sembah. Mari bersama-sama kita siapkan hati. Kita datang kepadanya. Kita membawa setiap penyembahan kita. Sebab dalam penyembahan kuasa Tuhan bekerja.
Tuhan,
setiap kami Bapa. Engkau kebenaran di dalam setiap kehidupan kami. He
Anugerah Tuhanlah yang menjumpakan kita saat ini dengan firman-Nya. Mari kita buka hati kita dan kita berdoa kepada Bapa. Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau Allah yang perkasa, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, umat-Nya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya memohon Bapa berkenan menyapa kami, berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman Tuhan pada pertengahan ibadah kami saat ini. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami melalui pemberitaan firman Allah lewat pelayanan hamba-Mu. Biarlah setiap kami tetap ada di dalam pengurapan Roh-Mu, iya Bapa, agar kami semakin diperkaya akan kehendak Tuhan dan kami semakin diperkasa untuk mampu melakukannya. Biarlah hidup ini di hadapan Engkau menjadikan satu hidup yang diberkati, diperkenan, dan dipakai oleh Tuhan menjadi alat kesaksian bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat umat manusia, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh merenungkan yaitu kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita ini seperti seorang atlet lari atau olahragawan dari cabang lari, entah itu lari jarak jauh ataupun lari jarak dekat, di mana pelari itu sudah berdiri mempersiapkan diri di garis start dan peluit atau bendera start sudah dibunyikan ataupun dikibarkan. Maka sebagai seorang atlet pada waktu itu tidak bisa tidak, suka tidak suka, siap atau tidak siap, dia harus berlari di dalam arenanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah kehidupan kita pada saat ini. Kita seperti atlet yang ada di dalam satu arena. Arenanya adalah bumi atau dunia ini. Atletnya adalah kita. Dan lawan kita, musuh kita adalah pandemi COVID-19. Di dalam setiap pertandingan tentu akan diakhiri ada sebagai pemenang dan ada sebagai pecundang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, selaku hamba Allah, saya berharap, saya berdoa setiap kita, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pertandingan satu arena dengan pandemi COVID-19, kita akan mengakhiri kehidupan ini dengan kemenangan. Kita akan menjadi pemenang di dalam pertandingan kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan sekarang kita ada di dalam sebuah pertandingan yang nama pertandingannya itu disebut yaitu new normal, kenormalan yang baru, tatanan hidup normal yang baru. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sekali lagi saya katakan, kita siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, pada saat ini kita ada di dalam arena yaitu kenormalan yang baru, hidup normal
yang baru, new normal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan yaitu new normal ini ada yaitu tantangannya sendiri, ada rintangannya sendiri, ada risikonya sendiri. Sehingga melalui tantangan yang ada, rintangan yang ada, risiko yang ada, tidak menutup kemungkinan tidak sedikit orang atau banyak orang yang mengalami kegelisahan, mengalami kecemasan, mengalami ketakutan. Bahkan apabila tidak bisa menyelesaikannya, orang bisa stres, orang bisa depresi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi bagi saya dan Bapak, Ibu, saudara, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang beriman kepada firman Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita oleh Dia, kita memang sudah didesain, sudah ditentukan untuk menjadi pemenang dalam sebuah pertandingan kehidupan, termasuk di dalam yaitu area new normal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kabar baik dari sorga melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima kemenangan pertandingan di dalam area, di dalam area atau arena pertandingan yang namanya new normal ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, percayalah, yakinlah, atau temukanlah sebenarnya kita ini siapa. Itu yang perlu kita sadari. Olehnya, mari kita kembali kepada firman Tuhan agar kita mengerti identitas diri kita. Dan kalau kita mengetahui, kita kenal betul siapa diri kita, maka kita mempunyai yaitu iman, mempunyai keberanian, dan kita akan memenangkan pertandingan melawan COVID-19 ini di yaitu arena yang namanya new normal. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu mari kita baca di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 26. Galatia pasal 3 ayat 26. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan katakan dan tegaskan, dan firman Tuhan yakinkan kepada setiap kita bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan memang saya dan saudara yang beriman ini adalah anak-anak Allah. Dimanapun kita diletakkan, dimanapun kita ditaruh, yang saat ini ada di dalam new normal, tatanan kehidupan yang baru, disitulah kita ditaruh. Tetapi identitas diri kita tidak pernah tergoncangkan karena iman kita, maka kita adalah anak-anak Allah yang mempunyai hak. Karena Allah adalah Bapa kita, maka kita mempunyai hak untuk memperoleh pemeliharaan, untuk memperoleh perlindungan, untuk memperoleh pembelaan daripada Bapa kita, yaitu Allah yang hidup melalui iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Katakan, aku dan engkau adalah anak-anak Allah. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ditentukan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Yang pertama, karena kita memang adalah anak-anak Allah. Dan yang kedua,
mari kita baca di Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 14. Sekali lagi Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ditentukan menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Yang saat ini kita ditaruh dalam satu kehidupan yang disebut new normal. Kita ditentukan sebagai pemenang karena kita adalah anak-anak Allah. Siapakah kita? Kita adalah anak-anak Allah dan kita akan menjadi pemenang. Maka kita boleh bertanya, bersama siapa kita menjalani kehidupan ini? Kalau kita baca ayat ini yang sudah kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 dan 14, kita menjalani kehidupan di new normal ini tidak sendiri, tetapi kita bersama dengan sahabat kita. Sahabat sejati, sahabat yang merelakan nyawanya untuk dipersembahkan kepada sahabat-sahabatnya. Inilah sahabat yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat yang sangat mengasihi kita, yang sudah menyerahkan nyawanya untuk kita karena dia mempunyai kasih yang besar atas kita. Kita adalah anak-anak Allah dan kita di dalam kehidupan ini tidak sendiri, tetapi kita akan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus melalui ketaatan kita kepada firman-Nya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berulang. Yang pertama, siapakah kita? Kita adalah anak-anak Allah. Dengan siapa kita menjalani kehidupan ini? Bersama dengan Tuhan melalui ketaatan kita lewat firman-Nya, di dalam firman-Nya. Dan yang ketiga, yang terakhir, mau dibawa kemana kita? Oleh Bapa dan oleh Tuhan, sahabat yang menyertai kita. Dibawa kemana? Yang ketiga ini kita mesti harus tahu persis kita akan dibawa kemana. Dan bersama Tuhan kita mempunyai tujuan jelas, tujuan yang pasti, tujuan yang sudah Tuhan kasih tahu dan sediakan bagi kita. Mari di akhir khotbah ini kita akan membaca firman-Nya di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6. Saya mulai. Kemana kita oleh Bapa dan Yesus sahabat kita yang setia itu, yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita, dibawa kemana kita? Kita baca mulai ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemana kita dibawa oleh Bapa kita? Kemana kita dibawa oleh sahabat kita yang setia? Kita tahu
dari pembacaan ini seperti gembala membawa domba-dombanya untuk memperoleh pemeliharaan dan perlindungannya. Kita dibawa untuk berjumpa dengan shalom, damai sejahtera ilahi disediakan bagi setiap kita. Itulah tujuannya. Bahkan kehidupan kekal, kehidupan keabadian bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami merasakan kasih-Mu begitu nyata atas hidup kami. Olehnya Engkau berkenan berbicara kepada kami. Biarlah segala firman-Mu kami taruh, kami simpan di dalam hati kami. Berkerajaan memimpin kehidupan kami. Terima kasih, suatu kehidupan yang ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Roh-Mu terus menolong kami, sehingga kami bukan sekedar mampu mendengar, menyimpan firman itu, tapi teristimewa kami mampu melakukannya, menjadi kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, di mana kami boleh ada. Puji Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersakramen berjamaah kudus. Olehnya saya persilahkan untuk Bapak atau Ibu selaku kepala keluarga yang ada di rumahnya masing-masing untuk melayani setiap anggota keluarga kita yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Silakan untuk mempersiapkan diri dan kita akan membagikan roti dan anggur. Sebelumnya kita naikkan satu pujian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya persilahkan Bapak Ibu dan Saudara boleh membagikan anggur dan roti kepada setiap, yaitu anggota keluarga kita masing-masing. Jadi
roti di dalam hadirat-Nya, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi angkat roti di dalam hadirat-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah, Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat mengasihi kita semua. Kasih Tuhan sudah terbukti. Untuk kitalah Dia menderita, untuk kitalah Dia dihina, untuk kitalah Dia ditampar, diludahi, disiksa, dicambuk, dipaku kedua tangannya, kedua kakinya, ditusuk lambungnya, dimahkotai duri, tubuhnya buruk rupa, ada di kayu salib, karena Dia mengasihi kita. Darahnya yang tertumpah di Bukit Golgota, dan kematiannya juga diperuntukkan untuk kita. Haleluya. Kasih-Nya sudah terbukti. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sebelum kita makan, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selaku hamba Allah, saya ingin bertanya untuk setiap kita, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara engkau ingat? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara engkau tahu? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara engkau mempunyai percaya bahwa melalui tubuh Kristus yang disalibkan itu, maka setiap orang yang percaya dan menerimanya memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah? Haleluya. Mari kita yang percaya makan di dalam nama Yesus. Selebihnya kita mengangkat cawan yang berisi anggur di hadapannya. Selaku hamba Allah, saya ingin bertanya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, apakah engkau ingat, apakah engkau tahu, apakah engkau percaya bahwa oleh karena tubuh Kristus, oleh karena darah Kristus yang tertumpah, dan oleh karena kematian Kristus, maka setiap kita yang percaya dan menerimanya, kita memperoleh pengampunan dosa? Haleluya. Apakah dosa dari Bapak, Ibu, dan Saudara sudah diampuni? Haleluya. Mari kita yang percaya minum dalam nama Yesus. Mari bersama dengan hamba-Nya kita katakan syukur bagi Tuhan.
Syukur bagi Tuhan. Syukur bagi Tuhan yang mengasihi kita. Mari bersama dengan hamba-Nya kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang oleh karena darah-Mu, yang oleh karena kematian-Mu, kami memperoleh pengampunan dosa. Olehnya kami terima kasih Tuhan. Mari kita katakan bersama hamba-Nya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang oleh karena kasih dan pengorbanannya, maka hidup lama kita sudah berlalu. Maka kita semua ada di dalam hidup yang baru. Hidup di dalam kemurahan Tuhan. Hidup di dalam kebaikan Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam pembelaan Tuhan. Hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Olehnya kita berkata haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, yang oleh karena pengorbanan-Mu melalui tubuh-Mu yang disalib, pencurahan darah-Mu dan kematian-Mu, maka kami memperoleh hidup yang baru. Hidup di dalam kasih karunia, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan atas setiap kami. Sekarang Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Berkatilah setiap persembahan kami, dan biarlah Tuhan setiap persembahan kami ini boleh kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di bawah
dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di kediamannya masing-masing. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu ya Bapa. Kami merindukan, kami memohon Bapa melimpahi bangsa dan negeri kami Indonesia yang kami cintai ini dengan belas kasih Bapa, agar bangsa dan negeri kami ini mempunyai satu kekuatan, mempunyai satu yaitu pertolongan daripada Tuhan, sehingga bangsa dan negeri kami menang atas pandemi COVID-19. Tuhan, berkatilah bangsa dan negeri kami dengan penuh shalom, damai sejahtera yang daripada-Mu ya Bapa. Untuk pemerintah daripada negeri kami, mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, kepala-kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, bahkan pimpinan-pimpinan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik itu camat, kepala desa, lurah, bahkan sampai ke RW maupun RT, semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang diambil, instruksi yang diambil, himbauan yang diambil memperoleh sambutan dari setiap masyarakat dengan penuh ketaatan dan kepatuhan, sehingga kami semua mengalami kekuatan dan kemenangan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap dokter, setiap perawat yang saat ini sedang bertugas pelayanan untuk yaitu pasien yang terpapar dengan COVID-19, juga Tuhan memberikan perlindungan, dan keluarganya pun tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, untuk segala perkabulan doa yang boleh kami terima. Untuk Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan yang tergembalakan di Gereja Bethel Indonesia Ngawi, tetap ada di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Bahkan yang mengasihi Engkau, yang sedang beribadah kepada Engkau, semuanya diberkati dengan sehat, diberkati dengan sukacita, diberkati dengan sejahtera, tak pernah kekurangan sesuatu apapun yang baik. Bahkan mereka semua diberkati dengan roh hati yang terus menyala-nyala di dalam mengiring dan mengabdikan diri kepada Tuhan dengan semakin setia, dan semuanya memperoleh perlindungan daripada Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, Bapak Ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, semua tetap ada di dalam genggaman perlindungan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih kuasa, mujizat serta perlindungan Tuhan, yang menerima dan percaya berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang kita sembah. Haleluya.